Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ilman nafi'ah warzuqna amalan salihah wa wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Para rawuh jamaah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinten menika nglajengaken ngaji tafsir kita. Insyaallah kita masuk ayat yang ke-155 sampai 157 insyaallah untuk yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya ajak sedikit mengulang sambil menunggu nggih. Tampilan dari ayat yang akan kita kaji di pertemuan yang terakhir Bapak Ibu. Kita telah mengkaji ayat 153 154 pada Ahad yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita semuanya untuk senantiasa membekali diri kita dalam rangka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai masalah kehidupan ini dengan dua kunci utama. Nggih niku ista'inu bis sabri was shalah. Kunci atau senjata orang beriman itu dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup ini, berbagai masalah dalam hidup ini, dilepas dari dua hal ini, yaitu yang pertama tentang sabar, kesabaran, sabar menghadapi berbagai hal itu, wassalah, dan juga menguatkan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat, ya. Innallaha ma'as sabirin, Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan kita pelajari ayat 154-nya, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan bahwasanya orang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, tapi sejatinya mereka ahya, hidup, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak menyadarinya. Mereka orang-orang mukmin, orang-orang mujahid itu hidup, ruhnya itu berada dalam atau berwujud burung dalam perut burung berwarna hijau yang hinggap ke sana kemari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ini akan kita kaji. Nah, nggih, 155. Insyaallah nanti sampai 157, nggih, 3 ayat. Niku 1 ayat nggih. Nggih, nanti bagian komputer yang di sana tolong dibantu 3 ayat nanti nggih. Kita monggo kita waos dulu 1 ayat yang sudah ada di depan menika. Kita baca terlebih dahulu untuk sebelum kita masuk kajian makna dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Itu berikut, monggo. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Nggih.
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Nggih, berhenti di tak enten wassamarat. Nggih, enten hamsnya, tapi dikit aja, Pak. Wassamarat. Nah, nggih, enten atsnya itu lah. Itu namanya sifat hams. Sekali lagi nggih. Wassamarat. Monggo. Wassamarat. Ya. Wa basyiris sabirin. Iya, insyaallah nggih. Alladzina idza asabathum musibah alladzina idza asabathum musibah ya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ya. Wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun. Nah, nggih, sadaqallahul azim. Bismillah. Ini kau 3 ayat yang akan kita kaji Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat 155 surah Al-Baqarah juz yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Kami akan berikan ujian. Kami akan berikan cobaan kepada kalian. Kalian di sini dimaksud adalah manusia, kita semuanya, hambanya Gusti Allah. Kami di situ adalah kami Allah. Sungguh kami akan uji kalian. Dan di awal ayat menikah Bapak Ibu, bahasa Arab itu detail, Pak. Jadi bahasa Arab itu satu huruf saja bisa memiliki makna khusus. Satu huruf saja bisa memiliki makna khusus. Itu salah satu atau di mana kelebihan bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lain. Dan ayat menikah atau di awal ayat menikah Allah menggunakan lafadz ini kalau kita oncei segitu secara susunan kata dalam bahasa Arab. Kata walanabluwannakum menika mengandung 2 huruf yang itu digunakan untuk penekanan makna, taukid, makna penguatan. Huruf napa niku? Yang pertama huruf lam di depan itu, lam di depan la pendek itu, dan juga huruf nun yang bertasydid. Karena
Sebenarnya ini kan kata kerja, fi'il, kata kerja yang nablu, dari nablu. Berarti nablu itu sudah mengandung kami menguji. Tapi ditambahkan di sana lam di depannya dan nun di belakangnya, baru kum itu kalian. Artinya apa? Di mana di kata walanabluwannakum, Allah seakan ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya ujian kepada semua hamba itu pasti sungguh kami akan uji kalian. Karena kita di kehidupan dunia sungguh kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nggih. Terus yang namanya hidup di dunia itu pasti akan ada ujian dan cobaan. Mboten pancet gitu toh, nggih. Nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa sampai meninggal selesai, enggak. Padahal di ayat lain jelas Allah juga firmankan di ayat-ayat yang lain yang dimana penegasan terhadap bahwasanya manusia pasti akan diuji. Awal surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, ayatnya menguji lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana dari hamba ini amalnya yang paling bagus? Mana yang berbuat amal soleh? Mana yang tak senantiasa takarub kepada Allah dan mana yang menjauh dari Allah? Ingat, pasti akan diuji. Di ayat yang lain, di awal surat Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Gitu, di awal surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, bahwasanya mereka berkata kami beriman pada Allah, kami Islam. Apakah begitu saja? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad, ayat selanjutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan kami sungguh telah uji orang-orang terdahulu. Kami uji orang-orang terdahulu. Artinya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, namanya kita di kehidupan dunia saat ini, apalagi kita iman Islam, itu pasti mendapatkan bagian dari ujian dan cobaan dari Allah. Duh, kok saya sebut iman dan Islam, ngeten nggih konsepipun. Manusia semakin dia itu imannya itu meningkat, kualitas agamanya itu semakin bagus, asyadun nasi balaan, manusia yang paling ujiannya itu paling berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al anbiya, manusia ujiannya paling berat itu adalah para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian orang setelahnya. Padahal secara keimanan nabi itu paling bagus, gitu Pak. Tetapi di dunia ini ujiannya paling berat. Kenapa toh manusia itu kok diuji dalam kehidupannya? Apa? Untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata sekolah nih Pak, sekolah itu SD gitu nggih. Itu mau lulus kemudian mau bisa melanjutkan SMP kan ya seharusnya diuji toh nggih. Levelnya naik. SMP, selesai SMP mau masuk SMA juga ada ujian. SMA selesai mau kuliah juga ada uji. Dan semakin naik kalau sekolah itu tentunya ujian semakin sulit toh nggih. Masa nggih anak SMA disukane soal kelas SD kelas 3 ngoten. Diguyu malah niki soal apa gitu. Apa tambahan pengurangan misalnya begitu. Artinya kalau gitu, kalau dalam analogi itu saja semakin tinggi semakin berat ujiannya, begitu juga kita. Semakin kita
bagaimana iman meningkat, Islam, kualitas Islam meningkat adalah melalui ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu juga seperti itu. Kadang kita merasa, loh aku iki jane wis salat tapi kok ya ujianku abot gitu nggih. Loh orang-orang terdahulu juga seperti itu, Pak. Di zaman Rasulullah, masuk Islam saja itu taruhannya nyawa, Pak. Masuk Islam saja. Coba kalau kita pakai analogi, wah daripada toh nyawa daripada disiksa mending rasa masuk Islam. Kurang lebih kan begitu, Pak. Kalau kita pakai analogi sederhana, cari gampang saja. Gitu? Di zaman Rasulullah, apalagi di fase dakwah di Makkah 13 tahun Rasulullah, Islam diketahuan oleh orang-orang musyrikin kala itu nyawa taruhannya, Pak. Nyawa itu. Nyawa, sampai benar-benar ada yang meninggal. Bayangkan kalau kita bayangkan pada saat kita misal diberikan kesempatan hidup di masa itu, Pak. Kira-kira kita masuk bagian yang mana, kan begitu. Gitu? Kita ya Allah secara ujian itunya ya, secara beratnya ujian itu masih berat-berat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyawa kok, Pak. Kita Islam alhamdulillah, gitu, masih aman masuk Islam, khusus di negara kita. Kita ngaji juga masih sakit, alhamdulillah, nikmat Allah. Tsumma tus'alunna yauma idzin anin naim, nikmatnya semuanya akan ditanya. Lah di zaman sahabat, di fase dakwah Makkah 13 tahun awal dakwahnya Rasulullah, masuk Islam nyawa. Ammar bin Yasir, bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Itu gara-gara ketiganya masuk Islam, terdengar oleh orang-orang musyrikin Quraisy kala itu, tiga-tiganya disiksa, Pak. Sampai bapaknya dan ibunya merenggang nyawa karena itu. Dan pripun ibunya kemudian ditombak dari bagian atas tubuhnya sini sampai tembus ke bagian bawah, Pak. Tombak, Pak. Ya. Bapaknya kemudian juga ditali, kemudian pecut, ada bahasa kita nggih, disiksa luar biasa sampai merenggang nyawa. Ammar bin Yasir menyaksikan itu di depan matanya, Pak. Di depan matanya. Gitu. Luar biasa. Ini padahal hanya sebabnya disiksa itu karena masuk agama Islam. Ujiannya itu nyawa. Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya, masuk Islam dia, kemudian apa yang didapatkan dia? Disiksa oleh sang majikan kala itu, yang diletakkan kemudian di tengah padang Makkah yang begitu panasnya, ditimpakan batu di atasnya. Batu Makkah itu panas, nggih, yang nate tindak mereka napa meleh pas musim panas itu nggih bentar saestu, Pak, 50 derajat lebih panas. Kemudian ngangge sendal ngoten nyulah nyos langsung nggih panas. Dan bebatuan Makkah itu, Bilal bin Rabah disiksa di tengah padang Makkah, ditimpakan batu yang begitu besar karena dia masuk Islam. Hingga kemudian muncul kalimat dari lisan beliau yang terabadikan dalam sejarah, Ahad, 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 Qul huwallahu ahad, Allah ya Maha Esa, Allah, Allah, Allah. Begitu. Itulah konsekuensi seperti itu. Jadi jangan kita menggunakan logika, alah yang penting aman, begitu enggak, Pak. Memang dunia ini penuh dengan ujian. Memang dunia ini bagaimana Allah menyaring hamba-hambanya, yang dimana itu hamba terbaik, yang kelak di hari akhirat diberikan balasan yang terbaik. Okay? Belum Nabi atau kisah-kisah orang yang sebelumnya juga ada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu gara-gara masuk Islam dibuatkan parit yang begitu besar, kemudian pilihannya dua, murtad atau masuk parit yang sudah dinyalakan api yang begitu besar. Artinya masuk situ mati, Pak. Gitu? Masuk situ mati. Pilihannya itu aja. Kalau enggak berarti sudah keluar dari agamanya, keluar dari agama tauhid. Karena Ashabul Ukhdud itu fase setelah Nabi Isa alaihi salam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sejarah seperti itu. Hingga kemudian pilihannya dua, masuk parit mempertahankan keimanan atau menyelamatkan dirinya. Okay. Taruhannya nyawa. Maka itu kembali ke ayat menikah, yang namanya manusia di dunia ini pasti akan diuji, dan disitulah Allah meningkatkan derajat amal soleh panjenengan dan kita semuanya. Kok kita merasa sudah sholat, kita sudah ibadah, kok diuji oleh, justru diuji.
Ada hadis lain yang menguatkan terhadap hal itu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji dirinya. Nah, Tribun Jawi, gitu? Ya, ini kaidah penting yang harus kita pahami dalam kehidupan. Kita kok merasa banyak ujian, dari ujian macam-macam, keluarga, ujian ini, ujian itu. Sementara kita juga senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Itu pun benar, Pak. Kita bagaimana berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ujian, semakin dekat kepada Allah. Itu luar biasa itu. Oke, meningkat kualitasnya itu, Pak. Senantiasa meningkat. Nah, di hadis tadi Gusti Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan, innallaha, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalahum, justru hamba itu akan diuji. Gitu? Akan diuji. Di mana dengan hal itu nilai dan derajat di sisi Allah semakin meningkat. Surga itu kan tingkat-tingkat, toh nggih. Surga itu bertingkat-tingkat, bukan satu macam tok. Surga itu bertingkat-tingkat, hingga tingkat yang paling tinggi namanya surga apa? Firdaus. Yang itu para nabi, para rasul. Ujian yang paling berat di dunia, tetapi derajat yang paling tinggi di surga. Gitu. Maka dari itu di sini kita pahami bahwasanya kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, sabar. Ya kuncinya di sebelumnya, bisabri wassalah, sabar dan sholat. Dan ini nanti ayat yang akan kita kaji, bagaimana setiap kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pahami itu bagian dari ujian dari Allah, dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada kalimat yang diajarkan Allah, kalimat istirja yang akan kita kaji setelah ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian, hal yang wajar, hal yang memang pasti terjadi. Kita diuji oleh Allah tidak masalah, karena itu merupakan bentuk sayang dan cintanya Allah kepada kita. Jadi di sini dalam tafsiran Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, lah bentuk ujian ini, Pak. Sekarang kita memahami tentang bentuk ujian itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Kadar ujian dan bentuk ujian yang diberikan Allah kepada masing-masing hamba itu berbeda-beda. Jangan kita samakan. Sampun enten ukuranipun. Dan namanya baik beratnya ujian, insya Allah tidak melebihi kemampuan sang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seorang hamba melebihi kemampuan dia. Pasti mampu, Pak, ada ujian. Nah, di sini kita pahami, oh bentuk ujian itu beda-beda. Loh, para nabi aja beda-beda, Pak. Para nabi dan rasul yang saya katakan di depan tadi, ujian itu berat, itu beda-beda bentuk ujiannya. Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, yang sebelumnya tinggal di surga, yang kemudian turun di dunia ini, diuji, Pak. Diuji dari kenikmatan surga yang begitu luar biasa, harus kemudian turun di dunia, yang harus mencari surga itu napa-napa dilayani. Minta apa? Pelayanan siap. Kenikmatan luar biasa. Di dunia harus gerak, Pak. Harus ada ikhtiar, harus ada, tidak seperti kenikmatan surga. Belum selesai di situ, beliau kemudian punya keturunan ibunda Nabi Adam, bapak kita Nabi Adam, ibunda Hawa, punya keturunan anak-anak. Dari anak itu ada ujian lagi. Ada di sana anak namanya Habil, ada nama di sana namanya Qabil. Oh, ternyata sang Qabil ini justru membunuh saudaranya. Ujian berat di situ. Berarti Nabi Adam diuji dengan kehidupannya, dan juga anak-anaknya, gitu. Nabi Nuh alaihi salam diuji juga, Pak. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah kaumnya sampai ratusan tahun, sampai kemudian anaknya sendiri saja kemudian tidak mau mengikuti jalan bapaknya, namanya sinten? Kan'an. Nggak mau, sampai kemudian mau ditenggelam kala itu, masih Nabi Nuh berharap anaknya ini ikut bapaknya. Ayo sama bapak numpak kapal gini, aman di sini. Enggak, Pak, saya tak lari aja ke gunung sana, Pak, gitu. Saya nek cara mriki ngoten tak neng lawu kono, Pak, kan dhuwur kono, ora kena banjir gitu. Tetapi namanya kuasanya Gusti Allah, gitu. Sak tinggi-tingginya bukit kala itu semuanya tenggelam. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji, sinten? Ayahnya sendiri,
Dia memerangi kaumnya yang menyembah kemusyrikan, yang mereka menyembah berhala, melakukan kemusyrikan. Bapaknya sendiri, napa? Bapak sinten asmanipun? Azar. Itu tidak hanya nyembah, Pak, yang buat patung. Bayangkan gitu. Gitu. Yang buat patung. Gitu. Belum selesai di situ. Ada nabi yang diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Sakitnya berat, bahkan di riwayat disebutkan itu belum pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan juga tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Saking sakitnya itu. Ada yang mengatakan riwayat seperti itu. Nabiullah Ayub alaihi salam dalam ujian sakit itu berat, Pak, sampai sebagian keluarganya meninggalkan beliau sampean itu. Enggak sabar terhadap hal itu. Sakit kayak gitu, Pak. Jelas sakit. Tapi Nabi Ayub tidak pernah protes, Pak. Di ayat-ayat Quran pada saat mengisahkan tentang Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah ada nada protes di sana. Kan ada dalam penjelasan sirahnya itu yang dimana beliau sampai istrinya itu mengadu begitu, wahai suamiku, engkau ini nabi. Nabi itu doanya mustajab, ya, orang yang paling dekat kepada Allah. Kenapa engkau enggak minta Allah aja sembuhkan selesai? Apa jawab beliau? Aku malu. Aku malu. Sudah lama aku dalam kondisi sehat, baru sebentar aku diuji oleh Allah, tidak apa-apa gitu. Semoga ini jadi peringan dosaku. Wah, gitu lagi, Pak. Padahal Nabi itu gitu dijaga dan dipastikan oleh Allah pasti surga kok. Tapi masih luar biasa menghadapi. Dan di ayat-ayat Quran tidak pernah nada protes. Nadanya gini saja, Pak. Dalam ayat ini, Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ini kata Nabi Ayub. Gimana terjemahannya? Ya Allah, Gusti Allah, kula niki nembe sakit, gitu. Kula ditimpa penyakit. Panjenengan Gusti Allah yang paling penyayang kepada hambanya. Loh, nada protesnya mana, Pak? Tidak ada. Dalam kalimat ini tidak ada. Engkau Allah, kenapa engkau berikan sakit? Tidak ada. Namun gini, Gusti Allah, kula nembe sakit, kula ditimpa sakit, panjenengan Gusti Allah yang maha penyayang kepada hambanya. Engkau yang paling penyayang. Selesai. Tidak protes pada Allah. Nggih. Itu berupa berarti Nabi Ayub ujiannya berupa sakit. Menten melih gitu. Ada yang sebaliknya, Nabi itu diuji juga, tapi diujinya itu dengan berupa harta yang begitu luar biasa. Nggih, asmanipun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh kekayaannya ndak akan ada yang bisa melebihi orang-orang setelahnya, Pak. Orang-orang setelahnya ndak akan mampu melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Lah beliau sudah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Gusti Allah, berikan aku kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang setelahku. Gitu. Jadi sak sugih-sugih orang saat ini, sak mewah-mewahnya rumah istana yang ada sekarang itu belum ada apa-apanya dengan istana Nabi Sulaiman. Pasukan sehebat-hebatnya pasukan di atas muka bumi ini, tidak ada yang melebihi pasukannya Nabi Sulaiman. Lah pripun pasukan sehebat-hebatnya kan ya tentara paling bawa senjata. Nabi Sulaiman pasukan nggak ada manusia, Pak. Manusia ada, gitu. Jin ada, setan itu loh, Pak, jadi pasukan Nabi Sulaiman. Manut kok gitu. Gitu. Manut itu. Jadi ada yang penyelam itu dari bangsa setan, bangsa jin itu, penyelam laut ada gitu. Jadi angkatan laut punya Nabi Sulaiman. Angkatan darat lebih punya. Angkatan udara punya, Pak. Burung-burung, Pak, enggak punya pesawat ya. Burung-burung itu manut dawuh Nabi Sulaiman. Bayangkan itu. Luar biasanya kekuasaan yang dimiliki oleh beliau. Tidak selesai di situ, Pak. Angin, bayangkan. Warihu tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Dan angin itu bertiup ke arah mana yang dia kehendaki. Ya cara sakniki kan niku kartune anak-anak to, Pak. Avatar nih pengendali angin gitu. Ya padahal itu fiksi mengapusi itu. Tidak ada manusia yang nyata kita lihat hari ini kemudian bisa menguasai angin. Tidak bisa. Nabi Sulaiman sana bertiup ke timur, push. Bertiup ke arah, push. Itu bisa, Pak Nabi Sulaiman. Diberikan kekuasaan sampai kayak gitu. Mana ada yang bisa menandingi. Itulah bentuk ujian Nabi Sulaiman. Oh, penak ya ujian Nabi Sulaiman. Belum tentu, gitu. Belum tentu. Yang diuji dengan harta yang begitu melimpah belum tentu selamat, Pak. Qarun itu, dulunya taat. Qarun itu dulunya taat. Bersama Nabi Musa alaihissalam, diberikan harta, sombong dia. Ini aku hebat, aku pinter loh. Karena kepintaranku, aku bisa dapat harta. Tenggelam bersama harta-hartanya. Gitu. Maka sampai sekarang ada harta karun. Gitu. Ya Allah. Jadi sini. Jadi dari pelajaran para nabi dan rasul
mereka yang diuji oleh Allah di kehidupan dunia ini, dan bentuknya macam-macam. Nabi nggak ada yang protes, Pak. Nabi ayo protes yuk, Gusti Allah kula kok mboten diuji kados Nabi Sulaiman, nah gitu. Mboten protes, Pak. Nabi Muhammad nabi terbaik. Nabi Muhammad secara kedudukan nabi yang terakhir sekaligus pemimpinnya para nabi, Pak. Imamnya para nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga nggak protes. Gusti Allah berikan aku kemampuan seperti Nabi Sulaiman. Aku kan nabi yang terbaik. Mboten ngoten. Gitu. Udah ujiannya masing-masing. Ngoten. Kadang kita itu begitu, Pak. Karena nabi dan rasul sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada bagian takdir yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang lengkap, Pak. Beliau masa hidupnya pernah dalam kondisi yang sangat kurang, pernah. Dalam kondisi yang begitu luar biasa secara keekonomian, pernah. Nabi Muhammad itu aslinya sugih, Pak. Aslinya sugih. Coba, Pak. Mahar nikah beliau, ya. Luar biasanya beliau. Mahar nikah beliau 40 ekor unta terbaik di kala itu. Unta itu sak murah-murahnya udah puluhan juta, apalagi unta terbaik itu tembus sampai ratusan juta, Pak. Kali 40, jadi kurang lebih 4 sampai 5 miliar. Jenengan enten putri jenengan dilamar dengan seorang laki-laki 25 tahun usianya. Pak, saya ngelamar putri panjenengan dengan mahar 5 miliar cash, Pak. Wah, gitu. Kok ngendi le? Gitu duitnya. Pesugihan apa piye? Korupsi. Ya. 25 tahun loh, Pak. Bukan 30, bukan 40 tahun, 25 tahun. Ya Allah, gitu. Luar biasa. Sukses beliau itu. Sugih sebenarnya, Pak. Tapi beliau memilih kehidupan yang sangat sederhana. Itu bedanya itu. Nabi itu mampu sebenarnya, rumahnya tingkat 3 kala itu, mampu, Pak. Tapi beliau itu gimana? Begitu bijaksananya menggunakan kehidupan dunia ini. Beliau dalam fasilitas yang berkaitan dengan agama itu pasti yang terbaik, Pak. Coba kita lihat dalam sejarah. Pedang beliau dalam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pedang yang terbaik kala itu. Nggih. Bahkan musuh dengan pedang-pedang Quraisy itu musyrikin patah-patah semua itu. Pedang itu secara kualitas terbaik karena digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kendaraan beliau itu untanya yang paling bagus. Karena digunakan untuk safar dakwah, untuk safar jihad. Kudanya yang paling kencang. Nggih. Kuda beliau itu yang paling kencang. Tapi dalam urusan duniawi, Pak, sederhana sekali. Urusannya sederhana sekali. Beliau itu di rumah jahit baju beliau yang sobek biasa, Pak. Gitu? Jahit baju. Nabi, Rasul, kepala negara, presidennya, penguasa tertinggi kala itu. Tapi di rumah, ya Allah, istri-istri beliau menceritakan, Nabi itu kalau di rumah, ya Allah, sederhana sekali. Baju sobek enggak dibuang. Oh, ganti, mboten, Pak. Oh, sobek ya, tak jahit sendiri saja. Mboten yang penjahit kono. Wah, mboten. Selama bisa dijahit sendiri, jahit sendiri saja. Loh, pripun gitu. Daharnya sederhana, beliau makan sederhana, seadanya. Ada apa di rumah, ya didahar sama beliau. Pernah bahkan suatu hari selang ke rumah beliau, tidak ada masakan, tidak ada makanan. Apa kita makan apa? Tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, aku tak puasa saja. Oh gitu. Tak bablas puasa saja, puasa sunnah beliau. Oh gitu. Dan pernah dalam beberapa bulan sampai ada dapurnya beliau nggak mengepul, itu hal biasa. Artinya beliau dalam kehidupan dunia ini bagaimana mencontohkan kesederhanaan hidup, kesahajaan, bersahaja, secukupnya mawon, sak cekape, sak cekape. Tapi kalau dalam urusan agama, dalam urusan jihad, itu yang terbaik beliau, yang terbaik. Kembali ke ayat ini, jadi kembali ke bagaimana kita memahami ujian. Imam Ibnu Katsir mengatakan, terkadang Allah memberikan ujian kepada kita manusia berupa kebahagiaan. Berupa kebahagiaan, kenikmatan duniawi, harta yang cukup, harta yang banyak. Tapi pada saat yang lain, dalam kondisi yang lain, Allah juga memberikan ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, Allah menyebutkan walana beluwannakum, dan sungguh kami uji kalian semuanya bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Khauf itu ketakutan, rasa takut. Rasa takut. Dalam kondisi takut, menghadapi hal yang membuat dirinya benar-benar takut, rasa takut ada, Pak. Manusia juga punya rasa takut.
wal ju' dan juga kelaparan. Kelaparan. Ada ujian sampai seperti itu. Wa naqsin, kemudian ujian yang selanjutnya, wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta, hilangnya sebagian harta. Jadi ujianlah Allah Subhanahu wa taala. Dengan misal rumahnya ada dicuri oleh orang gitu. Ada terbakar rumahnya misalnya. Ya Allah, harta yang awalnya tadi dinikmati les begitu saja. Mudah saja bagi Allah. Gitu? Mencabut kenikmatan dari manusia itu sangat mudah, Pak. Sangat mudah. Semalam gitu bisa habis, itu bisa Pak, harta itu. Rekening yang awalnya itu nolnya banyak, les tiba-tiba hilang. Gitu. Sangat mampu itu. Semua adalah kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita sombongkan sebenarnya? Gitu. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Sebenarnya di dunia kita nggak punya apa-apa. Semua yang kita miliki, semua yang kita pegang ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak berani sombong sebenarnya. Wal anfus, dan jiwa. Misalnya kata Ibnu Katsir, meninggalnya para sahabat, para kerabat, orang-orang yang dicintai, itu jiwa, Pak. Itu yang membuat sedih. Secara naluri kita pasti sedih, Pak, ditinggal oleh kerabat kita, ditinggal oleh saudara kita, ditinggal oleh keluarga kita. Itu bagian dari ujian. Tentu sedih pada hal itu, tapi itulah ujian dari Allah. Wassamarat, dan buah-buahan, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu kebun dan sawah. Misal tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Sebagian ulama salaf mengemukakan di antara pohon kurma ada yang tidak berbuah kecuali hanya satu buah saja. Karena orang Arab sana kan rata-rata tanamannya kan kurma, ya. Satu kebun itu tidak ada yang berbuah kecuali satu dok. Ya. Sudah capek-capek menanam mulu, gak berbuah siji tok, rugi ya gitu kan. Udah kata protes gitu. Tetapi disitulah letak ujian Allah, tidak apa-apa. Ya. Nah disitulah bentuk-bentuk diantara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat yang 155 ini Allah mengabarkan kepada siapa? Wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh, sabar boleh disebutkan. Gitu? Kalau yang awal sebelumnya bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat, di sini berikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa sabar. Diulang-ulang oleh Allah. Kenapa ini saking pentingnya, Pak? Dia mas, sabar itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Sulit memang. Sulit. Saya tidak bilang sabar itu mudah. Itu kenapa kok sampai wa basyiris sabirin, ayatnya lain innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberikan pahala yang tiada hitungannya. Tidak ada pahalanya, tidak ada batasannya, Pak. Saking besarnya fadilah yang diberikan kepada as-sabirin, orang-orang yang sabar. Memang sulit, Pak. Tapi disitulah letak kemuliaan. Maka ayat setelahnya ciri-ciri yang sabar. Alladzina 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri orang yang sabar adalah pada saat dia ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan kalimat napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelafalan yang tepat ya, Pak. Nanti jangan dibalik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, buatan selesai. Inna, coba kita bersama-sama agar pelafatan kita juga pas sebagaimana yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Coba sarang-sarang monggo. Napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Menika asmanipun kalimat istirja. Nggih, kalimat istirja mengandung makna napa? Inna lillah, sesungguhnya kita semuanya adalah miliknya Allah Ta'ala. Ibnu Katsir mengatakan artinya orang-orang sabirin ini menghibur dirinya dengan ucapan ini terhadap musibah yang menimpa, dan mereka mengetahui bahwa diri mereka hanya milik Allah. Innalillah, kita semuanya miliknya Allah.
Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian selain itu, bagian yang kedua, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita semuanya kelak kepada Allah lah rajiun, kembali. Artinya mereka menyadari dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka meski hanya sebesar biji sawi pada hari kiamat kelak. Nggih, walaupun sebesar biji sawi, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Sekaligus hal itu menjadikan mereka sabirin ini mengakui dirinya hanyalah seorang hamba di hadapan Allah, dan mereka akan kembali kepada Allah kelak di hari kiamat. Ya Allah, ya. Maka ini maknanya, Pak. Yang bagian yang pertama, innalillah, menyadari kita itu hamba Allah. Kita itu tidak punya apa-apa, kita itu adalah dalam kuasanya Allah. Dan kemudian bagian yang kedua, wa inna ilaihi rajiun, sekaligus menyadari kita semuanya kelak akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, semua dibangkitkan di sana, dan juga semuanya akan mendapatkan balasan dari amal yang dia lakukan selama hidup di dunia ini. Kebaikan sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat mereka ini di ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna, warahmah, dan rahmat dari Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kata Sa'id bin Jubair, keselamatan dari adab. Ya, keselamatan dari adab. Shalawatum mir rabbihim warahmah, keberkahan, rahmat Allah kepada mereka. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Muhtadun, hidayah. Ya. Maka inilah sifat yang Allah sematkan kepada orang-orang sabirin. Salawat Allah berupa keberkahan Allah, warahmah, kasih sayang Allah kepada mereka, dan Allah sematkan sifat kepada mereka ini muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka tiga sifat di sini: salawat kepada mereka, rahmat kepada mereka, hidayah kepada mereka. Okay? Luar biasa sifat yang diberikan kepada tadi sabirin, orang-orang yang senantiasa sabar. Okay? Maka Bapak Ibu, ini yang di mana tentang ayat yang mengabarkan tentang pentingnya bagaimana menguatkan diri kita menjadi orang-orang yang sabar, dan juga pada saat setiap ditimpa oleh musibah kita kembalikan urusan itu kepada Allah dan senantiasa mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga dengan hal itu Allah berikan sholawat kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita, dan Allah jadikan kita orang-orang muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup, bahwasanya di satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendikan, la yusibu ahadan minal muslimin musibah, tidaklah seorang dari kaum muslimin ditimpa suatu musibah lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat asmanipun istirja. Kalimat istirja ini kemudian dia berkata, ada doanya, Pak. Singkat doanya kita ucapkan bersama, nggih. Doanya setelah innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita ditimpa musibah, ada doanya. Allahumma, monggo. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Sepindah balik. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Terakhir, mungkin hafal kita. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Nah, singkat doanya,
yang mengandung makna, ya Allah berikan pahala kepadaku ya Allah atas musibah yang menimpaku ya Allah, wa akhlif li khairam minha, dan berikan ganti kepadaku ya Allah yang lebih baik darinya. Kemarin hilang harta sebagian kita, diberikan lebih baik darinya. Kita kemarin ada kehilangan sesuatu karena musibah yang menimpa, diberikan ganti yang lebih baik dari hal itu. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enten lepatipun dalem nyuwun pangapunten, mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.